Shalom, puji Tuhan, mari bersama kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat yang pertama mulai. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ataupun kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, di sini fokus kita adalah doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Dan ternyata kalau kita lihat secara keseluruhan, kembali fokusnya adalah hawa nafsu, kedagingan. Padahal kalau kita perhatikan kehidupan gereja zaman akhir ini yang diumbar itu adalah hawa nafsu. Ya. Gereja kalau kita lihat seakan-akan penyangkalan diri pikul salib itu sudah jarang sekali diperkenalkan. Yang diperkenalkan adalah kesuksesan, keberhasilan, hidup mewah. Dan itu disalut dengan firman yang mengatakan itu berkat Tuhan. Ya. Tetapi bagi saya bahwa berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Nah, mari kita lihat di sini dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Bahwa hal yang banyak kita temui dan kita anggap biasa di muka bumi ini adalah pertengkaran. Ya, beda pendapat, akhirnya bertengkar. Kita mengingini A, yang lain menginginkan B. Akhirnya bertengkar. Ya. Selisih paham, terjadi perpecahan. Dan hal ini pun juga masuk di dalam kehidupan gereja. Sehingga gereja di Indonesia itu sinode itu banyak, ribuan. Bayangkan, kita kan taunya mungkin GPPS, Betani, Mawar Syaron, ya kan? Ya. Tetapi sebenarnya yang tercatat di pemerintahan itu ribuan. Sehingga tidak boleh ada lagi yang mendaftarkan sinode baru. Yang diperbolehkan kalau gereja itu pecah adalah mengambil, mencari ya sinode yang sudah tidak jalan. Karena banyak sinode pecah buat sinode ternyata tidak jalan. Ya. Kemudian tutup pasif tapi namanya terdaftar. Ya. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, yang mau pecah dari sinode tertentu, mau buat sinode baru, yang sudah pasif ini dibeli. Ya, dibeli loh. Ya, bukan dikasih sukarela, tapi dibeli. Dan itu harganya miliaran. Ya. Nah, artinya bahwa kita di sini bahkan bukan hanya anggota gereja, gereja pun ternyata seringkali selisih paham, bertengkar, tidak sependapat. Kenapa? Karena egonya terlalu tinggi. Karena hawa nafsu. Merasa lebih penting.
merasa lebih benar. Sehingga terjadi pertengkaran, dan karena terlalu banyaknya pertengkaran, hal ini dianggap biasa. Karena terlalu liciknya hati, maka pertengkaran itu dianggap salah satu cara kerja Allah untuk memperluas gereja. Ya kan? Tengkar, pecah, buat lagi kan tambah besar katanya, tambah banyak ya. Itu hanya tipuan-tipuan saja ya, untuk membenarkan diri kita, padahal itu dosa ya. Karena di sini dikatakan, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Bahwa ketika kita mau mengambil keputusan apakah pecah dengan satu gereja, apakah kita akan cerai, apakah kita akan ini, bukankah terjadi pertengkaran di dalam diri kita antara hawa nafsu dan keinginan Roh Kudus? Antara hawa nafsu dan pikiran kita yang jernih, terjadi pertentangan. Tetapi sedihnya yang banyak kita temui adalah kemenangan hawa nafsu. Kenapa? Karena dari awal gereja jarang diajarkan tentang sangkal diri pikul salib. Menyalibkan daging. Ini jarang diajarkan. Coba Anda lihat hampir semua kesaksian. Itu mereka terima Tuhan Yesus karena mereka disembuhkan dari sakit. Tidak salah ya. Karena mereka dibebaskan dari bangkrut. Tidak salah. Tetapi yang salah adalah setelah mereka mengalami seperti itu, mereka tidak diajar dasar-dasar iman yaitu sangkal diri, pikul salib. Mereka langsung terus diajar, ikut Tuhan semakin enak, semakin kaya, tidak ada persoalan, itu terus yang diajarkan. Seakan-akan kalau kita ada persoalan kemudian itu karena dosa, ya. Seringkali itu yang kita dengar sehingga akhirnya kita mempunyai gereja yang manja. Gereja di mana anggotanya hanya bayi rohani yang perlu dijejali susu terus-menerus. Tidak punya kemampuan untuk mengambil makanan sendiri dan mencernanya. Sehingga terjadi banyak penyesatan. Saya kemarin iseng dengarkan YouTube dan dulu seringkali saya katakan, beberapa pendeta seragam mengajarkan Tuhan tidak marah kepada orang berdosa. Tuhan marah kepada dosa. Nah, jadi walaupun kita berbuat dosa, Tuhan tidak marah pada kita. Ya, saya tidak tahu bagaimana Tuhan menghakimi dosa tanpa menghakimi kita yang berbuat dosa, yang bersatu dengan dosa. Ya. Nah sekarang ditambah lagi ajaran begini, Tuhan tidak marah pada dosa, pada orang berdosa, Tuhan marah pada dosa. Karena itu ketika kita jatuh dalam dosa, kita harus tetap bersyukur. Kita terus bersyukur. Loh, ini ajaran apa lagi? Ya. Enak didengar telinga? Iya enak. Tetapi ingat, ini pengajaran penyesatan. Ini akan membuat kita sungguh-sungguh semakin jauh dari Tuhan. Ya. Hati-hati di akhir zaman ini. Hati-hati. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Apakah kita suka bertengkar? Karena hawa nafsu kita terlalu tinggi, tidak disalibkan. Apakah kita sering merasa tersinggung? Karena hawa nafsu kita terlalu tinggi, tidak pernah disalibkan. Bagaimana dengan ketika kita selalu mengatakan, kita ingin bahas ini, tapi nanti tersinggung. Nah, lihat di sini bahwa banyak orang tanpa sadar memupuk hawa nafsunya dan menganggap itu hal yang wajar. Padahal itu hawa nafsu. Iya. Masuk ke dalam kehidupan doa nantinya di sini kita lihat. Kamu mengingini sesuatu ayat 2. Tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Lihat
mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Ya. Karena keinginan kita tidak tercapai, kemudian kita melakukan tindakan dosa, melakukan tindakan kejam, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Bahkan mungkin kalau anak-anak muda kan pacaran, cinta ditolak, ya, kemudian berpendapat sama-sama tidak dapat, lebih baik mati bareng. Nah, ini kan sama kan? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Dalam usaha pun demikian kan? Sama-sama tidak dapat untung, biarlah rusak-rusakan sekali, ya kan? Jadi lihat bahwa hawa nafsu itu dipupuk sedemikian rupa. Bayangkan sekarang ketika orang-orang banyak hidup di dalam hawa nafsu. Anda bisa bayangkan atmosfer di sekitar kita ini seperti apa. Ya. Ini akan masuk ke dalam peperangan rohani akhirnya, bahwa seringkali kalau kita tidak mengetahui kebenaran, kadang kita itu tidak punya pikiran kotor. Tiba-tiba kok terlintas pikiran kotor. Nah, ketika kita sering seperti itu, kita merasa berdosa. Aduh, pikiranku jahat, pikiranku najis. Tetapi seringkali hal itu terjadi tanpa kita memikir, itu masuk. Kenapa? Karena di sekeliling kita ada orang-orang yang terlibat dalam kenajisan, dalam perzinahan. Dan itu adalah penguasaan roh jahat atas mereka. Ketika mereka ada di dekat kita, atmosfer ini akan terpengaruh sehingga seringkali roh jahat itu menyerang atau lewat di pikiran kita. Dan kalau kita tidak mengetahui kebenaran, kita akan tertuduh, menganggap diri berdosa. Ya. Padahal sebenarnya bukan. Seorang hamba Tuhan mengatakan, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa menolak, kita bisa mengusir burung itu kalau burung itu mau membuat sarang di kepala kita. Ya. Nah, kebenarannya seperti itu. Jangan gampang tertuduh kalau kita sungguh-sungguh mengalami hal ini. Periksa apakah itu memang dari pikiran kita, karena kita sudah banyak menabur hal yang najis ke dalam pikiran kita. Ya, kalau seperti itu kita harus bertobat. Tetapi kalau kita tidak pernah memikirkan itu, kita malah selalu tekun baca firman Tuhan. Kita mengarahkan pikiran kita pada Tuhan. Mengarahkan pikiran pada hal-hal yang benar. Kalau itu masih masuk, jangan-jangan roh jahat yang atmosfer roh jahat di sekitar kita yang mempengaruhi. Ya, nah, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, ya kan? Iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Bukankah ini semua berbicara tentang hawa nafsu? Mengingini sesuatu tidak dapat, kemudian membunuh, iri hati, tetapi tetap aja dia kok lebih hebat, dia kok lebih kaya, dia kok lebih pinter. Ya, kita berusaha untuk menyamai, ternyata tidak bisa. Lalu kita bertengkar, kita menjelek-jelekkan, kita memfitnah. Ya. Padahal seharusnya, dikatakan seharusnya kita berdoa. Tidak salah dengan menginginkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi cara bukan iri, bukan menghancurkan, bukan marah, bukan bertengkar, tetapi berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak membeda-bedakan. Ya. Datang pada Tuhan. Tuhan kok enak ya orang seperti itu. Aku juga ingin, aku minta Tuhan. Ya. Mungkin tidak sama persis. Karena setiap orang karunianya beda. Tetapi saya mau tekankan bahwa kita akan dibawa naik ke tingkatan di mana keinginan kita itu yang benar, yang baik ini akan diberkati oleh Tuhan ketika kita berdoa. Nah, ketika orang iri, ketika orang-orang marah, ketika orang-orang saling membunuh,
Kenapa itu terjadi? Karena mereka memang mengambil tindakan yang salah. Seharusnya yang mereka lakukan adalah ini. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lihat di sini. Banyak orang sekarang itu meremehkan kuasa doa. Sehingga sampai-sampai kita diajar, ya, sampai-sampai diajar ada 3 jawaban doa dari Tuhan. Ya, tidak, dan tunggu. Padahal itu udah Alkitabiah. Ya. Kenapa kita tidak mengalami kuasa doa? Karena daging ini loh, tidak disalib. Itu sebenarnya. Kenapa kita tidak mempunyai kuasa doa? Karena kita tidak berdoa. Doa kita kan hanya bangun tidur, mau tidur. Iya kalau mau tidur doa. Kalau sudah kecapean, kadang tidak doa juga. Makan pun tidak doa. Ya. Ini untuk hal-hal yang kita tahu ini yang seharusnya semua orang lakukan aja tidak dilakukan. Apalagi ya yang sudah masuk lebih dalam lagi hubungan intim dengan Tuhan. Mengutamakan Tuhan, merindukan Tuhan. Ya. Sidang jemaat, mulailah berdoa. Kehidupan kedepannya tidak akan semakin mudah. Bahkan dunia kekristenan pun sudah digoncangkan. Dikatakan dengan lahirnya, keluarnya kemampuan AI. Para pengarang lagu rohani itu sudah bingung. Kenapa? Kita tinggal mengatakan merindukan Tuhan. Buat lagu tentang merindukan Tuhan. Itu akan keluar dengan semua baitnya dan Anda bisa katakan ini ciptaan saya. Dan kitab Wahyu mengatakan patung yang dibuat oleh antikris itu akan berbicara loh. Ya. Bukankah sekarang bahkan sudah lama di Jerman itu ada gereja yang khotbah itu AI. Jadi bukan orang. Ya. Luar biasanya dalam keadaan seperti ini. Khotbah dari AI kadang jauh lebih bagus dari manusia. Dikatakan ketika dibahas, tapi kan AI ini tidak bisa memasukkan perasaan apa yang kita miliki dan tidak sempurna. Oh iya, dikatakan. Tapi setiap tahun AI ini akan menyempurnakan dirinya sendiri. Anda bisa bayangkan. Sehingga yang kita lihat di film-film itu bukan hanya hayalan, itu keinginan yang sekarang sudah mulai terjadi. Ya. Dan dalam keadaan seperti itu, bukankah khotbah nantinya yang akan membuat perubahan, yang membuat perbedaan adalah pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan. Itu AI tidak akan bisa miliki. Tuhan tidak mengurapi benda, Tuhan mengurapi orang. Ya. Nah yang jadi masalah kembali, gereja sekarang menolak kuasa Tuhan. Yang penting berbuat baik. Kuasa Tuhan tidak dibutuhkan. Kuasa Tuhan menyembuhkan, tidak dibutuhkan. Sudah ada dokter. Dan nanti peralatan dokter lebih canggih lagi. Iya kan ke depannya. Anda lihat bahwa ketika kita tidak dari awal memupuk kerohanian kita sedemikian rupa. Saya kembali tanpa bosan mau mengingatkan. Hanya masalah waktu kita akan disesatkan. Ya. Bahwa gereja sampai sekarang pun belum normal kok. Covid sudah berapa tahun sudah selesai. Tapi masih banyak orang yang tidak mau ibadah di gereja. Sudah nyawan lewat YouTube tinggal pindah-pindah channel. Ya. Nah kembali kepada pembahasan kita. Kita tidak mengalami kuasa dari doa karena kita tidak berdoa. Kita selalu iri, selalu marah, bertengkar. Kenapa? Karena kita tidak berdoa. Kita ingin sesuatu tidak mendapat, kita tidak berdoa dan kita marah. Kita penuh dengan kebencian. Kenapa? Karena kita tidak berdoa. Jelas di sini. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Artinya
sebabnya kalau kita berdoa, Tuhan akan jawab kok. Ya. Tuhan akan jawab. Pak, tapi buktinya ada yang doa-doa tidak dijawab. Itu kan kembali ada sebabnya. Lihat di sini ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Lihat di sini. Ada orang yang berdoa tidak dijawab karena kembali saya mau tekankan. Hawa nafsu tidak disalibkan. Aku berdoa kepada Tuhan minta ini supaya orang tidak merendahkan aku. Loh ini kan hawa nafsu, kesombongan. Aku berdoa untuk ini supaya aku. Nah. Jadi untuk hawa nafsu. Ada orang-orang yang memang pikirannya rusak kan kemudian mengatakan begini. Satu saat kalau saya kaya, saya kawini semua perempuan di Pamekasan. Nah, lihat, lihat di sini, ini walaupun mereka bergurau, tentunya bukan guruan orang Kristen kan. Tetapi lihat bahwa ada orang punya keinginan, ada orang berdoa untuk memuaskan hawa nafsunya. Kalau itu terjadi. Dan jelas itu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Aku berdoa supaya gerejaku semakin besar. Dan semua jemaat dari gereja lain akan pindah ke gerejaku. Nah, ini kan doa dengan hawa nafsu. Ya. Bukan dipakai Tuhan supaya memberkati, supaya membangun gereja-gereja yang lain juga. Aku berdoa supaya tokoku menjadi yang terbesar. Ya. Di Pamekasan. Sehingga nantinya kalau sudah aku banyak uang, aku beli toko yang sama dengan aku itu, yang kecil-kecil. Ya kan? Itu hawa nafsu. Sehingga Tuhan tidak jawab. Tapi yang jadi masalah kembali, seringkali kita itu tidak menyadari bahwa doa kita dilandasi oleh hawa nafsu. Kenapa? Karena hati manusia licik. Tanpa itu dibawa ke dalam cermin, yaitu firman Tuhan, kita tidak akan pernah tahu hati kita sendiri. Setiap hari kita harus bercermin, lihat hati kita. Ya. Bahwa firman Tuhan adalah cermin untuk hati kita. Cermin di kamar kita untuk tubuh kita. Tetapi untuk hati, cerminnya adalah firman Tuhan. Sehingga kita menyadari ada kalanya dan seringkali apa yang kita doakan itu hanyalah ungkapan hawa nafsu kita. Bagaimana supaya hawa nafsu itu tidak ikut main? Dimatikan. Dimatikan. Ada hal-hal yang bahkan Tuhan akan penuhi di masa depan. Jangan paksakan itu kita terima di masa sekarang. Kitab Korintus mengatakan itu adalah keinginan jahat. Ya, karena referensinya adalah kitab Bilangan kalau tidak salah atau Keluaran. Bahwa keinginan jahat itu hanyalah bangsa Israel ingin makan daging. Padahal tidak usah diminta itu kan, nanti Tuhan akan berikan daging itu. Kalau sudah waktunya. Tetapi bangsa Israel ngomel-ngomel minta itu harus terjadi sekarang. Karena hati mereka tidak ditata, penuh keserakahan. Ya. Ketika Tuhan berikan juga hari itu, banyak orang Israel yang mati karena muntah-muntah. Mereka makan sudah kenyang, tetap aja makan karena mereka hawa nafsunya terlalu tinggi. Sehingga mereka mengalami kematian, dikatakan. Padahal tidak usah diminta hal itu seiring dengan waktu ke depannya Tuhan akan kasih daging kok.
Orang Tuhan bawa mereka ke tanah yang penuh dengan susu madu yang limpah. Ya. Tuhan bawa ke sana, otomatis di sana ada sapi banyak. Ada daging banyak. Ya. Seringkali kita itu keburu. Apa-apa kita ingin harus dapat sekarang. Daging belum disalib. Seandainya itu dipaksa untuk diberikan pada kita, itu akan menjadi bencana bagi kita. Bayangkan kita punya anak umur 10-12 tahun, kemudian kita berikan sepeda motor. Ya. CC-nya 250 lagi. Ya. Kalau yang 125 banyak Pak, yang 250. Selesai itu, sebentar itu selesai. Ya. Loh, mungkin Anda kata, Anda masuk akal ini contohnya Pak Yusa. Tetapi dalam hal kita mengumbar nafsu, itulah yang terjadi loh. Yang dialami banyak orang. Tanpa menyadari bahwa sebenarnya mereka itu sedang mengumbar hawa nafsu. Ya. Sehingga jangan heran kalau doa yang seperti ini, itu Tuhan tolak. Tapi jangan dibuat doktrin ya. Kalau kita minta kepada Tuhan, kan kita minta ini kan karena kita butuh. Karena kita ingin tapi bukan berurusan dengan hawa nafsu. Jangan dibuat secara umum. Ya. Oh langsung dibuatkan kalau kita berdoa jawaban Tuhan ada 3. Ya, tidak, dan tunggu. Doa itu tetap apabila kamu minta, engkau akan menerima. Dikatakan. Itu sudah. Bahkan Yesus katakan sampai sekarang kamu belum meminta apapun kepadaku. Mintalah. Maka kamu akan mendapat supaya sukacitamu penuh. Tuhan ingin melihat kita bersukacita. Bukan untuk mengumbar hawa nafsu. Ya. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4 sekarang. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kenapa doa tidak dijawab? Karena kita bukan sahabat Allah. Kita adalah musuh Allah. Tidak mungkin kan musuh itu permintaannya dijawab. Ya. Ingat di dalam Injil Lukas pasal 11 tentang doa. Apabila ada seorang sahabat di tengah malam kedatangan sahabatnya lagi, ya tamu, dan dia tidak mempunyai roti untuk disajikan, sahabat ini akan datang kepada tetangganya yang adalah sahabatnya, minta dipinjami roti, kemudian Yesus katakan masakan ditolak. Artinya tidak mungkin ditolak. Kenapa? Satu, karena dia sahabat. Yang kedua, karena sikapnya yang tidak malu. Artinya karena dia sahabat dan dia meminta. Ya. Minta tanpa sungkan. Kenapa? Karena tahu sahabat pasti dikasih. Ya. Kadang ada orang-orang itu lucu sekarang. Tidak pernah ngomong ujuk-ujuk WA ke saya. Pak bisa nyumbang ini ke saya. Loh, tidak pernah ngomong, baru masuk itu pun saya tidak kenal. Pak perkenalkan saya ini bisa nyumbang untuk pembangunan gereja saya. Kan repot. Tidak pernah ngomong ujuk-ujuk, Pak bisa pinjam uang. Kan repot. Ya. Kalau kita kenal baik, Tuhan katakan, pasti dijawab. Ya. Pasti dijawab. Nah, kembali kepada introspeksi diri kita sendiri. Kita ini sahabat Allah atau sahabat dunia? Ya. Di sini dikatakan, hai kamu orang yang tidak setia. Artinya punya dua tuan.
Terjemahan yang lebih tepat mengatakan, hai kamu orang yang bersifat pejinah. Ya. Sudah punya istri masih main dengan istri orang lain atau perempuan lain. Itu sifat pejinah. Di sini ini halus. Di sini hai kamu orang-orang yang tidak setia. Padahal sebenarnya yang bersinah bersifat berzina. Ya. Itu arti sebenarnya. Sehingga orang yang selalu mendua, ya kitab Yakobus mengatakan yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa yang dimintanya. Di sini Yakobus lebih terang-terangan lagi. Kamu itu tidak setia, kamu itu bejinah, kamu itu punya dua tuan, kamu itu sahabat dunia. Seharusnya minta ke dunia, bukan minta ke Tuhan. Kalau sahabat Tuhan, kamu minta ke Tuhan. Kalau memang kamu sahabat, berapa waktu kamu luangkan dengan Tuhan? Ya. Apakah lebih banyak waktu diluangkan untuk dunia, memikirkan hal-hal dunia, menginginkan hal-hal dunia? Nah, berarti kamu sahabat dunia. Ya. Banyak orang tidak mau berdiam diri. Memeriksa siapa kita ini sekarang. Siapa kita di dalam Tuhan. Ataukah siapa kita di dalam dunia kan? Nah, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Lu musuh kok minta? Ketika kita mengutamakan hal-hal dunia. Saya tidak mengatakan Anda harus 13 jam ada di gereja supaya lebih banyak daripada hidup di dunia. Tidak. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita, apa yang kita pikirkan? Fokus kita apa? Ya. Yang membuat kita sedih itu apa? Seringkali kan kalau usaha kita gagal kita sedih. Wajar, iya. Yang tidak wajar usaha kita gagal kita sedih. Tuhan meninggalkan kita tidak pernah merasakan hadirat Tuhan lagi. Kita selalu terkendala ketika mau beribadah, kita tidak sedih loh. Nah itu yang jadi masalah. Ya. Artinya kita lebih memberatkan dunia. Kehilangan Tuhan tidak masalah. Jangan kehilangan dunia. Buktinya dari respon kita ini loh, kesedihan kita ini loh. Padahal bagi orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan, biasanya berdoa rasakan hadirat Tuhan. Kemudian tidak rasakan hadirat Tuhan, oh itu sudah bingung kok. Saya seringkali seperti itu, hanya gayanya aja tenang. Sehingga istri saya pun tidak akan tahu kalau masalah saya kebingungan karena hadirat Tuhan berkurang. Kenapa saya diam? Karena ketika saya berbicara setan tahu bahwa saya bingung. Lebih baik saya diam. Ya. Jadi lihat di sini. Ayat 4 harus sungguh-sungguh jadi perhatian kita. Persahabatan dengan dunia akan menjadikan kita musuh Allah. Saya percaya 3 hal ini harus sungguh-sungguh diwaspadai. Punya keinginan tapi tidak berdoa. Berdoa untuk memuaskan hawa nafsu. Dan yang ketiga sebenarnya kita adalah sahabat dunia, bukan sahabat Tuhan. Ya. Anda lihat gereja-gereja sekarang. Anda tidak lihat model gereja loh. Anda lihat diskotik. Anda lihat diskotik. Saya katakan pada istri saya begini. Sampai sekarang saya itu tidak bisa merasa enak dengan gaya gereja di tengah-tengah lampu sorot kelap-kelip, joget-joget tanpa ada atmosfer kekudusan. Sampai sekarang saya tidak bisa terima. Saya katakan pada istri saya mungkin saya terlalu kuno ya. Tapi itulah yang ada di hati saya. Bahwa prinsip saya gereja harus seperti gereja. Ya. Kita jarang loh
menemukan di mana ketika kita memuji menyembah Tuhan, model kita seperti orang kudus, dan dijamah Tuhan dalam tangisan, dalam keheningan, dalam ketakutan yang kudus kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jarang melihat itu. Biarlah ini menjadi pemikiran kita. Mungkin kita bukan jadi kebanyakan, tetapi biarlah kita menjadi representasi tentang sifat-sifat karakter Tuhan. Ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Lihat bahwa bukankah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak pernah terpisah? Sehingga ketika Tuhan memberikan rohnya ke dalam kita, kita harus mengerti maksudnya Allah tidak mau berpisah dengan kita. Itu sebenarnya maksudnya. Bahkan kitab Efesus mengatakan, oleh imanmu Yesus tinggal di dalammu. Bahkan Yesus mengatakan, kalau engkau mengasihi aku dan memegang perintahku, Bapa, Anak, kami akan tinggal bersamamu. Wow, ini kan sangat luar biasa. Bahwa Tuhan, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Kalau kita lebih mencintai yang lain, ingat, perhatikan saya mau katakan begini. Bagaimana sifat dan apa yang dilakukan oleh orang yang cemburu. Yuk, yang ini tidak usah terlalu rohani, supaya kita mengerti. Cemburu dan orang yang cemburu. Tindakannya bagaimana kepada orang yang dicemburui. Ya. Tuhan menempatkan rohnya dalam kita. Dan dia selalu mencemburui roh yang ada di dalam kita. Mencemburui kita supaya kita terus menjadi miliknya. Memperhatikan dia, mengutamakan dia, menggunakan banyak waktu dengan dia. Itu sebenarnya. Kita sering kali berpikir kita diberikan roh supaya berhasil, supaya berkuasa, supaya apa? Tidak salah. Tetapi inti yang terpenting adalah persekutuan, keintiman, ya, kespesialisan. Ya, spesialis ini yang utama. Tidak ada yang bisa menyaingi. Itu loh yang Tuhan inginkan. Roh yang jangan kamu menyangka. Banyak orang tidak ngerti berarti. Ya kan? Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata. Ada alasannya. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Wow. Setiap orang yang mempunyai roh Allah harus mengetahui maksudnya roh Allah itu ditempatkan. Tuhan menginginkan kita. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bahwa ketika kita intim dengan Tuhan karena roh Tuhan ada pada kita. Kita intim dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Yang terjadi adalah kita akan menjadi orang yang rendah hati. Tidak ada orang yang bisa mengajarkan bagaimana rendah hati. Tidak ada orang yang juga bisa mengatakan aku ini rendah hati. Kecuali Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana belajar kepada Yesus?
berhadapan dengan Tuhan Yesus terus. Itu namanya belajar. Berhadapan, berdoa, bersaat teduh, menyendiri dengan Tuhan, belajar sehingga kita rendah hati. Masuk lebih daripada itu, ketika kita rendah hati, maka ini ayat 7 yang terjadi. Karena itu tunduklah kepada Allah. Ketika kita rendah hati, daging disalibkan, kita punya keintiman dengan Tuhan, menjadi rendah hati, tunduk kepada Tuhan, baru kita siap melawan iblis. Ya. Baru kita siap melawan iblis. Di kota-kota besar banyak digalakkan menara doa dan banyak orang mengaku pendoa-pendoa. Tetapi saya menemukan pendoa-pendoa yang selalu kalah. Karena banyak dari pendoa itu ketika ketemu dengan saya, mereka konseling, selalu berkata, doakan saya Pak, keuangan saya kacau, ekonomi saya kacau, anak-anak saya begini, suami saya selingkuh, saya bangkrut mau jual rumah tidak laku-laku, sudah ada orang yang melihat, tidak jadi, sudah nawar, tidak jadi. Loh ini keluhan-keluhan yang orang-orang mengaku pendoa. Tetapi lihat, kita tidak akan bisa tunduk kepada Tuhan dan melawan iblis dan mengalami kemenangan terhadap iblis kalau daging belum disalibkan. Ya. Kalau kita tidak menjalin keintiman dengan Tuhan sampai kita menjadi rendah hati, lemah lembut di hadapan Tuhan, tunduk. Setelah kita tunduk, ya Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Baru di sini dikatakan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Banyak orang yang melawan iblis, iya tapi kalah. Ya, tapi kalah. Saya Jumat depan akan ke Banyuwangi diundang, sudah disiapkan rumah yang angker untuk didoakan. Hotel saya Pak ya, ini jadi rebutan antara mami dan saudaranya, itu angker juga. Nah, saya minta Bapak khotbah tentang mematahkan kutuk ya. Saya nanti undang teman-teman saya yang Konghucu, yang Islam apa, Bapak sampaikan soal kutuk ya. Ya berarti harus mematahkan kutuk. Nah, bahwa pelayanan yang seperti ini pun jarang loh ada di gereja-gereja. Ada anggota setan yang sudah ada chipnya segala macam dan dia katakan begini, kami bisa kenal kok orang itu mantan anggota setan atau masih anggota setan. Bahkan mereka punya visi, mereka punya misi untuk menjangkau, mengambil anggota yang punya kemampuan melihat alam roh. Ya. Jadi yang indigo yang peka akan alam roh sejak dari kecil, itu anggota setan tahu. Dan dikatakan kalau kami bisa merekrut orang seperti itu, jabatannya itu akan naik. Di dalam keanggotaan gereja setan. Satu anggota setan bertobat tetapi belum dilepaskan hingga saat ini dikatakan. Ketika dibawa ke pendeta, satu pendeta, pendetanya jangan dekat-dekat saya, jangan, bahaya. Ada satu orang ketemu dengan orang ini digerakkan oleh Tuhan sebenarnya untuk mendoakan. Baru ditepuk, ya. Wah ini langsung manifest. Tapi sayangnya ketika anggota gereja setan ini manifest, orangnya yang nepuk lari. Ya. Jadi sampai sekarang belum dilepaskan. Saya katakan, Bu, kalau ada waktu bawalah ke Pamekasan. Saya ingin tahu. Ya. Dia sedang mencari dokter untuk mengeluarkan chip dengan resiko yang di jantungnya kalau diambil ini mati, dia bilang.
Atau ketika saya ketemu sama dokter itu, keberadaan saya diketahui oleh anggota setan yang lain dan saya pun akan dibunuh. Sidang jemaat, kelihatannya kita di sini kan aman-aman aja ya. Tetapi sebenarnya di alam roh ini sedang terjadi peperangan yang sangat luar biasa. Mereka lebih tekun dalam mendoakan supaya gereja celaka loh daripada kita. Mereka lebih tekun. Mereka punya waktu-waktu puasa, mereka bisa terhubung. Mereka bisa terhubung dikatakan walaupun tidak ketemu. Itu loh luar biasanya ya. Nah, perlu penyalipan daging. Perlu keintiman dengan Tuhan. Sampai kita mengalami kerendahan hati, baru kita siap melawan iblis dan mengalami kemenangan. Jalannya untuk melawan iblis dan menang, itu sukar, panjang. Tapi kalau untuk melawan iblis dan kalah, gampang. Ya. Tapi kan orang yang pintar kan, tidak usah sok-sokan kan. Kalau memang tidak siap, sudahlah, tidak usah. Karena iman, saya kembali mau katakan, iman tidak bisa dipaksakan. Iman kita ngerti kok. Tentang iman kita. Kalau udah percaya, coba Adi suruh doa, minta Tuhan bulan ini 50 juta. Loh, iman itu ketika kita mau memanjatkan aja kita tahu kok tidak nyampe kok. Tidak nyampe. Itu perlu ditingkatkan dengan keintiman. Di mana nanti Tuhan akan taruh iman, tambahkan iman kepada kita. Tiba-tiba kita berani sendiri dan yakin sungguh pasti dijawab Tuhan. Ya. Ya. Jadi hati-hati soal memaksakan iman. Banyak orang dipaksa imannya, jangan. Mendekatlah ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ingat, setelah kita percaya Tuhan, roh Tuhan ditempatkan pada kita, sekarang inisiatif adalah kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ketika kita berdosa, ya, maka Yesus mencari domba-domba yang tersesat, domba-domba yang terhilang. Ketika itu sudah didapatkan, tugas dari ya domba itu untuk terus mendekat dan mengikuti gembala. Ya. Jadi jangan berbantah soal ini. Jangan sampai mati kita terus yang dicari oleh Tuhan. Takut-takut nanti dicari Tuhan di surga kok udah ada, dicari ke neraka. Oh sudah, kasep. Ya kan? Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ketika kita mendekat kepada Allah, dikatakan, tahirkanlah tanganmu. Hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Bahwa ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita harus mengenal diri kita juga. Oh aku begini, aku cemar di sini, aku cemar di sini. Oh aku mendoakan Allah. Ya. Di sini kan ini dirangkum kan ketika kita mendekat kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, tadi kita bahas doa yang tidak dijawab karena hawa nafsu. Ya, doa yang tidak dijawab karena untuk ini. Nah sekarang ketika sekarang sudah diperbarui, ada roh Allah, mendekatlah kepada Allah dan Tuhan akan mendekat. Syaratnya adalah kita mentahirkan tangan kita. Jangan biarkan hawa nafsu menguasai kita. Ya, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, jangan mendua hati. Jangan jadi orang yang tidak setia. Jangan berzina, sudah punya suami masih ngincar suami orang lain. Sudah punya istri masih ngincar istri orang lain. Itu berzina, itu tidak setia. Ya. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus selidiki kita. Anugerahnya cukup bagi kita. Untuk kita dikuduskan. Paulus katakan di dalam kitab Korintus, dari sehari ke sehari, manusia batiniahku diperbarui. Terus diperbarui. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita.
Artinya apa? Hidup bertobat, nyesel dan bertobat ketika diingatkan Tuhan dalam saat teduh itu, dalam keintiman itu. Nyesel dan bertobat. Nyesel dan bertobat. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah merendahkan diri, Tuhan yang akan meninggikan kita. Ini aman. Tapi kalau kita yang meninggikan diri, bahkan meninggikan diri di hadapan Tuhan, ya tidak tanggung-tanggung ya. Meninggikan diri di hadapan manusia sudah biasa. Tapi banyak orang meninggikan diri di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan inginkan ketika kita merendahkan diri, ingat Dia Tuhan yang baik. Seakan-akan Tuhan mau mengatakan, ini waktuku. Aku akan meninggikan kau. Aku memberkati engkau. Karena ketika kita ada di tempat yang tinggi, tetap kita butuh tangan Tuhan untuk menopang kita. Oleh karena itu mau tidak mau, jangan meninggikan diri sendiri. Biarkan, tunggu waktu Tuhan. Biarkan tangan Tuhan yang meninggikan kita. Dan kita akan terus ditopang oleh Tuhan. Tuhan memberkati.